Mendengar perkataan itu tentu saja membuat Yayu sangat kegirangan dan lagi-lagi ia langsung mengiyakan ajakan dari Aldo. Saat keluar dari kafe tersebut, ternyata Clinton sudah menunggu mereka berdua di parkiran. Mereka bertiga pun langsung berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Rola, Gunung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Surabaya. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang gadis muda yang tinggal dan dibesarkan oleh keluarga di sebuah rumah, tepatnya di daerah Blitar, Jawa Timur, bernama Yayu, berusia 18 tahun. Dikarenakan tuntutan pekerjaan mengharuskan Yayu untuk pindah dan menetap di sebuah rumah kos yang ada di daerah Kalibader, Taman Sidoarjo. Sehari-harinya Yayu bekerja sebagai seorang SPG di Matahari Department Store yang berada di Royal Plaza, Surabaya. Menurut beberapa rekan kerjanya, Yayu dikenal sebagai seorang karyawan yang baik, patuh, lugu, dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Dan juga cenderung penurut dengan segala aturan di tempat kerjanya. Pernyataan ini juga diperkuat oleh keluarga Yayu di rumah. Menurut pihak keluarga, Yayu merupakan sosok anak yang baik dan penyayang keluarga. Selain itu, pihak keluarga juga menjelaskan bahwa meskipun Yayu memiliki penghasilan yang masih dalam kategori kecil, namun setiap bulan ia selalu menyisihkan uang untuk keperluan orang tuanya di rumah. Selama tinggal di tempat perantauan, Yayu memiliki seorang teman dekat laki-laki yang bernama ES atau yang lebih akrab disapa dengan Aldo, berusia 18 tahun. Aldo sendiri tinggal bersama dengan sahabatnya yang bernama Clinton Donggan Huta Barat di sebuah rumah kos yang berlokasi di daerah Bungurasi, Waru, Sidoarjo. Untuk keseharian keduanya, ternyata kedua pemuda ini merupakan pemuda pengangguran dan tidak memiliki penghasilan sedikit pun. Keduanya hanya menghabiskan waktu mereka di dalam kamar kos dengan bermain game, nongkrong-nongkrong tidak jelas, dan juga kelayapan dengan teman-teman mereka. Tidak memiliki uang sepersen pun dalam hidup tentu saja tidak bisa dilakoni. Selama ini kedua pemuda itu menggantungkan hidup mereka kepada teman-temannya, namun lama-kelamaan keduanya pun dijauhi oleh teman-teman sepergaulan keduanya. Dikarenakan sudah tidak sanggup bila harus hidup tanpa memiliki sejumlah uang, Aldo malah memiliki ide jahat untuk merampok semua harta benda milik Yayu, gadis cantik yang sedang dekat dengannya. Ide jahat itu kemudian ia utarakan kepada sahabatnya. Clinton pun mengiyakan ide dari sahabatnya itu dan keduanya pun akhirnya merencanakan aksi gila tersebut dan berniat untuk merampok Yayu setelah tanggal 17. Dikarenakan gadis cantik itu gajian di tanggal tersebut. Singkat cerita, diketahui Yayu tidak sengaja berkenalan dengan Aldo ketika ia sedang bekerja sebagai SPG di Matahari Department Store. Kebetulan saat itu Aldo sedang jalan-jalan di Royal Plaza bersama dengan teman-temannya dan keduanya tidak sengaja berjumpa dan juga berkenalan. Dari perkenalan singkat itu keduanya saling bertukar nomor telepon satu sama lain. Setiap hari saling berkirim pesan singkat untuk menanyakan kabar, tentunya membuat kedua muda-mudi itu merasa nyaman satu sama lain. Keduanya lalu sepakat untuk mulai PDKT guna mengenal kepribadian mereka lebih dalam satu sama lain. Kurang lebih 3 bulan setelah saling berkomunikasi secara intens, pada 18 Desember 2016 sekitar jam 10 malam, melalui pesan singkat BBM, Aldo mengajak Yayu untuk bertemu di sebuah kafe untuk makan malam bersama.
Yayu sama sekali tidak menaruh curiga, langsung mengiyakan ajakan tersebut. Sekitar 45 menit kemudian, Aldo dan Yayu pun tiba di sebuah kafe yang ada di Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya. Di dalam pertemuan itu, keduanya terlihat asik makan malam sembari mengobrol romantis membicarakan tentang hubungan mereka ke depannya. Setelah selesai makan malam, Aldo mengajak Yayu untuk meninggalkan kafe tersebut dengan alasan bahwa dirinya akan memberikan surprise kepada gadis cantik itu. Mendengar perkataan itu tentu saja membuat Yayu sangat kegirangan dan lagi-lagi ia langsung mengiyakan ajakan dari Aldo. Saat keluar dari kafe tersebut, ternyata Kliton sudah menunggu mereka berdua di parkiran. Mereka bertiga pun langsung berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Rolak, Gunung Sari. Sesampainya di lokasi, Aldo dan Yayu turun dari sepeda motor terlebih dahulu. Aldo kemudian meminta Yayu untuk menutup matanya dengan kain yang sudah disiapkan oleh Aldo. Seperti di film-film romantis, Aldo menuntun gadis cantik itu menuju ke pinggir sungai. Saat berada di pinggir sungai itu, Yayu sempat disuruh duduk dan menunggu terlebih dahulu. Namun bukannya mendapatkan surprise dari Aldo, Yayu malah langsung ditusuk oleh Kliton di bagian dadanya dengan menggunakan pisau. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba tentu saja membuat Yayu jadi jatuh tersungkur. Dengan kondisi seperti itu, Kliton kembali melanjutkan aksi gilanya dengan menusuk bagian rahang Yayu menggunakan pisau. Setelah itu, Aldo memaksa Yayu yang sedang terluka parah itu untuk terlentang di tanah. Saat posisi Yayu sudah terlentang, mendadak Kliton langsung menggorok bagian leher Yayu sambil membekap mulutnya hingga gadis itu benar-benar meninggal dunia. Melihat Yayu telah tiada, kedua pemuda ini lalu mengambil dompet milik gadis itu dan mendorong tubuh perempuan itu ke Sungai Kalimas. Setelah itu keduanya bergegas pergi meninggalkan lokasi menuju ke Sidoarjo. Namun di tengah perjalanan, Aldo sempat mengecek dompet milik Yayu yang sebelumnya telah menerima gaji dari Matahari Department Store sebagai upah dari kerja kerasnya. Tetapi sayangnya jumlah uang dalam dompet Yayu tidak sesuai ekspektasi mereka, karena hanya tersisa sebesar Rp80.000 saja. Pada 19 Desember 2016, keluarga Yayu mulai merasa curiga karena ponsel milik gadis itu tidak bisa dihubungi. Berbekal kecurigaan itu, salah seorang kerabat dari Yayu yang tinggal di daerah Surabaya dimintai tolong oleh kedua orang tua kandung Yayu untuk mendatangi tempat kerja gadis tersebut. Namun saat itu semua rekan-rekan kerja Yayu mengatakan jika pada hari itu Yayu tidak masuk kerja tanpa izin, dan mereka semua tidak mengetahui di mana keberadaan dari gadis itu. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba saja keluarga Yayu yang berada di Blitar dihubungi oleh pihak aparat kepolisian yang mengabarkan bahwa Yayu ditemukan tidak bernyawa mengambang di atas sungai dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan. Menurut hasil otopsi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya mengatakan kalau korban mengalami luka tusuk di bagian dada kiri, rahang, dan juga luka gorok di bagian leher korban. Selain itu, kedua lengan Yayu juga terlihat menghitam sehingga diduga kedua tangannya itu dipegang kuat-kuat oleh pelaku yang menandakan bahwa korban dibunuh lebih dari satu orang. Diketahui jasad Yayu ditemukan oleh warga yang kebetulan melintas di daerah dermaga ekowisata. Melihat sesuatu yang tersangkut di akar pohon mangrove dan ketika diperhatikan dengan seksama ternyata jasad seorang wanita. Warga itu pun kemudian melaporkan penemuan itu kepada warga yang lain yang dilanjutkan dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun segera melakukan penyelidikan secara mendalam guna mengungkap kasus ini. Penyelidikan ini dimulai dengan memantau signal dari ponsel milik Yayu yang dipastikan hilang. Pada akhir Desember 2016, aparat kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku dari kasus ini dan tidak mau membuang waktu yang cukup lama. Pihak berwajib segera menangkap Aldo di Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya
Dan dari penangkapan itu, aparat kepolisian berhasil mengamankan sepeda motor milik Yayu. Pihak berwajib juga meminta kepada Aldo untuk menunjukkan tempat persembunyian orang yang telah membantu aksi kejinya tersebut. Tidak berselang lama setelah penangkapan Aldo, Clinton juga berhasil dibekuk oleh tim buzzer dari Polrestabes Surabaya di tempat persembunyiannya tepat di daerah Keputih, Surabaya. Dari tangan Clinton, aparat kepolisian berhasil mengamankan ponsel milik Yayu. Keduanya pun langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, kedua pemuda itu mengaku terpaksa melakukan pembunuhan itu hanya karena mereka tidak sanggup menanggung beban biaya sewa kamar kos yang mereka tempati. Sehingga keduanya memutuskan untuk merampok barang-barang berharga milik Yayu. Namun sialnya di dalam dompet milik Yayu hanya ada uang sebesar Rp80.000 saja. Keduanya juga menggasak handphone sekaligus sepeda motor milik gadis cantik itu, tetapi memang belum mereka jual. Karena rencananya baru akan dijual saat mereka berdua harus melakukan pembayaran uang kos. Atas perbuatan mereka, keduanya resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pada 21 Maret 2017, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Aldo dan juga Clinton. Keduanya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar tindak pidana pembunuhan dan juga pencurian dengan kekerasan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.